Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Setid Al-Muslihun Bapak Dr. Muhammad Habib Bawafi MHI, dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan makalah tentang pengantar studi Islam dengan tema konsep. Bab yang pertama yaitu pembahasan A. Pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirosah Islamiyah, sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam. Dalam kajian yang sistematis dan yang terpadu, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan sehari-hari sepanjangnya sejarah Islam secara harfiah, baik berhubungan dengan ajaran sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Arti pokok Islam adalah ketundukan, keselamatan, dan kedamaian. Maka studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada tiga hal. Yang pertama, Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Berserah diri artinya pengakuan yang tulus bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber, minoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tidak tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Yang kedua, Islam dapat dimaknai yang mengarah kepada keselamatan dunia dan akhirat, sebab kebajikan dan menjauhi semua larangan dalam kehidupan di dunia termasuk kehidupan akhirat. 3. Islam bermuara pada kedamaian. Manusia harus hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain, bahkan berdampingan dengan alam raya. Dengan demikian, kedamaian harus dilakukan secara utuh dan multidimensi. Dari tiga dimensi di atas, studi Islam mencerminkan gagasan tentang pemikiran dan praktek yang bermuara pada kedudukan Tuhan, selamat di dunia dan di akhirat, dan berdamai dengan makhluk lain. Dengan demikian, studi Islam tidak hanya bermuara pada wacana pemikiran saja, tetapi juga pada praktek kehidupan yang berdasarkan pada perilaku baik dan benar dalam kehidupan. Usaha mempelajari agama Islam tersebut dalam keyakinannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan Islam. Studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan atau Islamogi. Namun sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya, maka ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Para ahli studi keislaman di kalangan umat Islam tersebut dikenal sebagai kaum orientalis atau istisyraqi, yaitu orang-orang barat yang mengadakan studi tentang dunia timur. Termasuk di kalangan dunia
orang Islam. Dalam prakteknya, studi Islam yang dilakukan oleh mereka terutama pada masa-masa awal, mereka melakukan studi dengan dunia timur, lebih mengarahkan dan menekankan pada pengetahuan tentang kekurangan-kekurangan dan kelemahan ajaran Islam dan praktek-praktek pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari Islam. Namun pada masa akhir-akhir objek ini banyak juga di antara para orientalis yang memberikan pandangan-pandangan yang bersifat objektif dan bersifat ilmiah terhadap Islam pada umumnya. Pembahasan yang kedua mengenai ruang lingkup studi Islam. Pembahasan kajian keislaman mengikuti wawasan dan keahlian para pengajinya sehingga terkesan pada nuansa kajian mengikuti selera pengkajinya. Secara material, ruang lingkup studi Islam dalam tradisi sarjana barat meliputi pembahasan mengenai ajaran, doktrin, teks sejarah, dan institusi keislaman pada awalnya. Mengingat daerah koloni pada umumnya adalah negara-negara yang banyak didomisili warga negara yang beragama Islam, sehingga mau tidak mau mereka harus paham budaya lokal. Kasus ini dapat dilihat pada Perang Aceh. Sarjana Belanda telah mempelajari Islam terlebih dahulu sebelum menerjunkan di lokasi dengan asumsi ia telah memahami budaya dan peradaban masyarakat Aceh. Mukti Ali misalnya mengemukakan bahwa pentingnya sebuah penelitian terhadap masalah-masalah keagamaan. Tentu saja penting. Penelitian keagamaan merupakan bagian yang memperkukuh dasar dan fondasi agama itu sendiri. Tanpa upaya demikian, agama hanyalah menjadi urusan yang bersifat individual, eksklusif, dan komunal. Islam dipahami dari sisi ajaran, doktrin, dan pemahaman masyarakat dengan asumsi dapat diketahui tradisi dan kekuatan masyarakat setempat. Agama sebagai objek studi minimal dapat dibagi atau dilihat dari segi A. Agama sebagai doktrin dari Tuhan. Agama sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Kata doktrin berasal dari kata Inggris doctrine yang berarti ajaran. Dari kata doktrin itu kemudian dibentuk dari kata doktrina yang berarti yang berkenaan dengan ajaran atau bersifat ajaran. Selain kata doktrin sebagaimana pendapat tersebut, terdapat kata doktrinair yang berarti bersifat teoris dan tidak praktis. Contoh dalam hal ini misalnya doktrinair ideas, ini berarti gagasan yang tidak praktis. Islam didefinisikan oleh sebagian ulama sebagai berikut: al-Islamu wahyun ilahiyun yungzila ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lisaadati dunya wal akhirah. Artinya Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Berdasarkan pada definisi Islam sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka inti dari Islam adalah wahyu, sedangkan wahyu yang disebut dalam deskripsi di atas adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang kita pelajari sekarang dan dalam bentuk mushaf yang terdiri dari 30 juz, mulai dari surat Al-Fatihah yang berakhir dengan surat An-Nas yang jumlahnya 114 surah. Sedangkan As-Sunnah telah terkodifikasi sejak tahun 300 Hijriah. Sekarang ini kalau kita ingin melihat as-sunnah atau hadis, kita dapat melihat dari berbagai kitab hadis. Misalnya kitab hadis Muslim yang disusun oleh Imam Muslim, atau kitab hadis Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari, dan lain-lain. Dari kedua sumber itulah Al-Quran dan as-sunnah ajaran Islam bisa diambil. Dari yang kedua, sebagai gejala budaya. Pada awalnya ilmu hanya ada dua, yaitu penemuan yang dihasilkan seseorang pada sewaktu-waktu mengenai suatu gejala sifat alam. Agama merupakan kenyataan yang dapat dihayati. Sebagai kenyataan, berbagai aspek perwujudan agama bermacam-macam, tergantung pada aspek yang dijadikan sasaran studi dan tujuan yang hendak dicapai oleh orang yang melakukan studi. Cara-cara pendekatan dalam mempelajari agama dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu model studi ilmu-ilmu sosial dan studi ilmu-ilmu budaya.
Tujuan mempelajari agama Islam juga dapat dikategorikan di dalam dua macam. Yang pertama untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan. Kedua untuk objek penelitian. Artinya kalau yang pertama berlaku khusus bagi umat Islam saja, baik yang masih awam maupun yang sudah sarjana. Akan tetapi yang kedua berlaku bagi siapa saja, termasuk sarjana yang bukan Islam, yaitu memahami. Akan tetapi realitasnya ada yang sekedar sebagai objek penelitian saja. Untuk memahami suatu agama, khususnya Islam, memang harus melalui dua model, yaitu tekstual dan kontekstual. Tekstual artinya memahami Islam melalui wahyu yang berupa kitab suci, sedangkan kontekstual berarti memahami Islam lewat realitas sosial yang berupa perilaku masyarakat yang memeluk agama yang bersangkutan. Studi budaya diselenggarakan dengan penggunaan cara-cara penelitian yang diatur oleh aturan-aturan kebudayaan yang bersangkutan. Islam merupakan agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai jalan hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Proses interaksi Islam dalam budaya yang terjadi dalam deskripsi di atas ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Islam mewarnai, mengubah dan mengolah dan memperbarui budaya. Kedua, justru Islam yang diwarnai oleh kebudayaan. Masalahnya adalah tergantung dari kekuatan dari dua entitas kebudayaan atau dua entitas keislaman. Jika entitas kebudayaan yang kuat, maka akan muncul muatan-muatan lokal dari agama seperti Islam Jawa. Sebaliknya, jika entitas yang Islam yang kuat mempengaruhi budaya, maka akan muncul kebudayaan Islam. Agama sebagai budaya juga dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol karena agama adalah penata sosial dan gejala sosial. Yang ketiga sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Bila Islam dilihat dari tiga sisi, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada tiga sisi tersebut. Oleh karena itu, sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu. Maka hal ini tidak memerlukan penelitian di dalamnya. Melalui pendekatan antropologi hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia. Muhammad Atok Mudhor menulis dalam bukunya Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek bahwa ada 5 gejala agama yang perlu diperhatikan dalam mempelajari atau menstudi suatu agama. Yang pertama, skriptur atau naskah-naskah atau sumber agama dan simbol-simbol agama. Yang kedua, para penganut atau pemimpin atau para pemuka, yaitu yang berkenaan dengan perilaku dan penghayatan para penganutnya. Yang ketiga, lembaga-lembaga dan ibadah-ibadah seperti sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. 4. Alat-alat, organisasi-organisasi keagamaan, tempat penganut agama berkumpul seperti Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Masih menurut Muhammad Atok Mudhor, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumbuh pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi menurut Atok Mudhor, sosiologi sekarang ini mempelajari bukan masalah timbal balik itu, melainkan lebih dari pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, pengertian studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedang pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya secara murni tidak dipengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Studi Islam juga memiliki tujuan, yaitu menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit atau jiwa berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya filsafat dan ideologi baru serta berhubungan dengan visi dan misi dan tujuan ajaran Islam. Mungkin dari saya pribadi cukup sekian. Bila ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.